Ustadz, kita belajar lagi, Ustadz. Oh iya, oke kalau gitu. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, apa kabar antum semua? Semoga antum senantiasa dalam kondisi walafiat dan juga tetap bersemangat meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Begitupun juga anak Ustaz kepada keluarga antum yang saat ini berada di rumah ataupun berada di kantor ataupun di mana mereka berada. Nah, anak Ustaz sekalian, pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyajikan kepada antum materi tentang sendi, yang mana materi ini merupakan subbab dari sistem gerak pada manusia. Oke? Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Semoga apa-apa yang bisa sampaikan kepada antum dapat antum pahami dengan baik dan benar. Maka daripada itu, silakan berdoa masing-masingnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak sekalian, pada materi kali ini kita memiliki kompetensi dasar yang harus kita pahami bersama, yaitu kompetensi dasar kita adalah menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan juga upaya-upaya yang diperlukan untuk menjaga kesehatan pada sistem gerak kita. Di samping itu, kompetensi dasar ini mengharuskan kita untuk mencapai target indikator pencapaian. Indikator pencapaian kita adalah agar antum bisa mendeskripsikan jenis-jenis sendi pada manusia, kemudian juga mengidentifikasi sendi-sendi apa saja yang terlibat dalam kegiatan keseharian kita. Nah, seperti misalnya sederhananya adalah dalam kejadian-kejadian keseharian, seperti pada saat antum akan menendang bola dengan gaya David Beckham. Tiny goals in the first period. This could not have been more sweetly struck. Atau antum melihat kecelakaan motor seperti kecelakaannya Marc Marquez. Do you see that? Not very. Last time he high-sided, of course. What was that at the end of last year? Blimey, that's a horrible crash. Goodness me. Nah, seperti apa sendi-sendi terlibat? Tentu melalui materi ini antum bisa mengerti dan paham tentang materi-materi tersebut. Oke, anak-anak sekalian, sebagai pemaparan awal tentang sendi, kita mulai terlebih dahulu dari definisi tentang sendi, ya. Bahwa sendi adalah bagian tubuh ataupun organ tubuh tempat bertemunya dua buah tulang atau lebih. Bisa juga kita katakan sebagai hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya pergerakan. Nah, pergerakan daripada tulang-tulang tersebut dibantu oleh keberadaan minyak sinovial. Jadi minyak sinovial itu berfungsi sebagai pelumas antar tulang, ya, sehingga memudahkan pergerakan yang ditimbulkan oleh pertemuan dua buah tulang tersebut. Nah, antum bisa bayangkan kalau tidak adanya minyak sinovial, ya, antum bisa bayangkan tulang bertemu tulang, dia bergerak, tapi minyak sinovial tidak ada. Apa kira-kira perasaan antum? Atau apa kira-kira yang antum rasakan? Jawaban jelas, ngilu bosku. Berikutnya, anak-anak sekalian, kita masuk kepada pembagian sendi berdasarkan ada atau tidaknya gerakan yang ditimbulkan oleh sendi-sendi tersebut. Ya, kita mulai pertama dari sendi mati, dikenal juga dengan istilah sinatrosis. Nah, sendi mati ini adalah pertemuan dua atau lebih tulang yang tidak ada gerakan yang ditimbulkannya. Ya, contohnya dapat kita temukan pada tengkorak kepala. Ya, tengkorak kepala itu tidak satu tulang, tapi ada lebih dari dua tulang. Pertama ada tulang ubun-ubun, kemudian ada tulang dahi, juga ada kemudian tulang kepala belakang, juga tulang kepala samping. Nah, masing-masing tulang tersebut saling terhubung, tapi tidak ada gerakan. Nah, yang kedua adalah jenis sendi kaku, atau dikenal juga dengan istilah amfiatrosis. Jenis sendi yang satu ini, dia bisa menimbulkan gerakan, tapi gerakannya sifatnya terbatas ataupun kaku, ya. Nah, ini kita bisa temukan pada pertemuan tulang-tulang antara tulang dada sama tulang rusuk. Nah, itu gerakannya seperti apa yang ditimbulkan? Gerakannya adalah gerakan pada saat antum menghembuskan nafas, kemudian menghirup nafas. Kok seperti orang marah ya? Oke, nah berikutnya yang ketiga. Jenis sendi yang ketiga adalah sendi bebas ataupun sendi yang gerakannya itu banyak. Dikenal juga dengan istilah diatrosis, sendi diatrosis. Ini jenis sendi yang gerakan yang ditimbulkan itu bermacam-macam dan beragam-ragam, ya. Apa contohnya? Saksikan video berikut.
The tinsman forgot to give me a heart. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah bahas tadi, saya sudah paparkan kepada antum jenis-jenis sendi berdasarkan ada atau tidak adanya gerakan yang ditimbulkan. Nah, jenis sendi yang terakhir adalah sendi gerak ya. Nah, sendi gerak ini tadi saya tampilkan video break dance ya. Banyak gerakan-gerakannya. Maka daripada itu sendi gerak ini dibagi atas 5 jenis. 5 jenis sendi pula ya. Yang pertama adalah sendi yang disebut sebagai sendi engsel, di mana gerakan sendinya seperti gerakan daun pintu, dia hanya bergerak satu arah. Nah, di mana kita bisa menemukannya? Kita bisa menemukan jenis sendi ini di bagian siku tangan kita, atau juga bisa menemukannya di bagian lutut kita. Kita juga bisa menemukan di bagian jari jemari kita. Oke. Nah, yang kedua adalah jenis sendi yang disebut sebagai sendi peluru. Sendi peluru adalah jenis sendi yang memungkinkan adanya gerakannya bebas. Ya, bebasnya maksudnya bagaimana? Bisa gerakannya ke depan, ke belakang, atau berputar, atau ke samping. Ini kita bisa temukan pada pertemuan antara tulang lengan atas dengan mangkok bahu kita, yaitu di sini kita. Ya, makanya kita bisa lancang depan gerak seperti ini, ya, atau lancang kanan gerak seperti ini, ya, atau kemudian lancang belakang gerak. Mana ada lancang belakang? Sekalian, berikutnya adalah jenis sendi yang ketiga. Sendi yang ketiga adalah sendi putar, di mana tulang yang satu mengelilingi tulang yang lainnya, sehingga sifatnya bisa berputar. Ya, sifatnya berputar. Ini kita bisa temukan pada pertemuan antara ruas paling atas tulang belakang kita, disebut sebagai tulang atlas, bertemu dengan tulang tengkorak. Nah, maka mengakibatkan kita bisa bergerak menoleh ke kiri ataupun juga kanan. Ya. Nah, atau juga bisa ditemukan pada pertemuan antara tulang radius dengan tulang ulna, atau bisa kita katakan tulang hasta atau tulang pengumpil, sehingga kita bisa punya gerakan seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, gerakan-gerakan yang barusan saya praktekkan itu adalah gerakan-gerakan yang dimungkinkan oleh keberadaan sendi putar. Oke. Nah, yang keempat adalah jenis sendi yang disebut sebagai sendi pelana. Sendi pelana ini kita temukan di ibu jadi kita, di pangkal ibu jadi, yang memungkinkan gerakannya bisa gerakan memutar seperti ini atau melengkung seperti ini, ya. Kelima adalah jenis sendi geser. Sendi geser ini kita bisa temukan di setiap pergelangan tangan kita atau pergelangan kaki kita, di mana sendi geser ini adalah pertemuan antara tulang satu dengan tulang yang lain, tapi tulangnya saling berhempitan seperti ini, ya. Nah, inilah tulang sendi gesernya paling banyak terlibat dalam keseharian kita, seperti saat kita berjalan, ya. Nah, jadi kalau dia tidak bisa bergeser, maka tentu kita akan kesulitan dalam perjalanan kita. Nah, itu dia pemaparan materi tentang sendi pada manusia. Semoga Antum dapat memahami materinya dengan baik dan benar, serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Antum, ya. Jika ada yang salah pada pemaparan Ustaz minta maaf. Semoga kita cepat bertemu kembali dalam kondisi belajar yang lebih baik daripada hari ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.